Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap setengah 7 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan malam hari ini saudara adalah topik tentang menanti-nantikan Tuhan di dalam kesesakan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita ada situasi kondisi yang mungkin terkadang kita ada dalam kesesakan, ada masalah, ada persoalan, ada penyakit, ada kekurangan dan sebagainya yang membuat kita terhimpit, yang membuat beban kita berat, yang digambarkan oleh firman Tuhan sebagai situasi kesesakan. Dan malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar apa yang seharusnya kita lakukan dalam situasi kesesakan yang kita alami. Mungkin saat ini ketika mendengarkan renungan ini, saudara berkata bahwa akulah yang sedang mengalami kesesakan tersebut. Mungkin beban saudara berat, situasi saudara berat, saudara sedang sakit mungkin, saudara sedang terlilit oleh masalah, persoalan, hutang dan sebagainya mungkin saat ini. Dengar saudara, mari kita bertindak dengan benar dalam situasi dan kesesakan yang kita alami. Sebagai hamba Tuhan, saya berkali-kali dihadapkan oleh Tuhan kepada situasi kesesakan. Dan Tuhan seringkali mengizinkan aku mengalami itu untuk melihat apa yang aku lakukan. Dan setiap kali aku mengalami kesesakan dan bersikap benar dalam kesesakan tersebut, setiap kali itu juga Allah membebaskan dan Allah memberi jalan keluar. Dan saya percaya siapapun saudara saat ini, apapun beban persoalan yang menghimpit dan menyesakkan saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang akan membebaskan saudara, akan memberi jalan keluar kepada saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi kesesakan di dalam kehidupan kita, dan apa yang akan Tuhan lakukan jika kita bertindak benar dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yesaya pasal yang ke-40 mulai ayat 27 sampai ayat 31. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31, demikian firman Tuhan.
Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada saat itu umat-umat Tuhan sedang mengalami satu penderitaan di dalam pembuangan di Babel. Mereka sudah begitu lama dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan menderita. Mereka lelah, mereka capek dengan situasi yang ada. Dan ketika ada dalam situasi yang demikian, akhirnya mereka berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Itu ada di ayat 27, saudara. Karena begitu lamanya mereka menderita, mereka tersiksa, akhirnya mereka berkata bahwa Tuhan tidak memperhatikan aku lagi, dan hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kalau mereka merenungkan, saudara, kenapa mereka ada ditawan? Karena kesalahan mereka sendiri. Jadi seharusnya atas penawanan mereka itu, harusnya itu kesempatan mereka untuk mengoreksi diri dan untuk bertobat. Tetapi malah dalam penawanan mereka menderita di sana. Mereka malah menyalahkan Tuhan yang telah mereka hianati. Mereka yang telah mengkhianati Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan lepas tangan dan Tuhan izinkan mereka akhirnya ditawan dan menderita. Saudara, kalau kita renungkan, seringkali umat-umat Tuhan, seringkali umat manusia menderita oleh karena kesalahan mereka sendiri. Dan saat mereka menderita, mereka akhirnya menyalahkan Tuhan, padahal itu akibat dari kesalahan mereka sendiri. Begitulah umat Tuhan pada waktu itu. Dan manusia dan umat Tuhan pada zaman ini juga seringkali demikian, saudara, termasuk saya dan saudara. Seringkali kita melakukan kesalahan yang berakibat akhirnya kita mengalami penderitaan oleh karena kesalahan tersebut. Dan ujung-ujungnya akhirnya kita menyalahkan Tuhan lagi, padahal kita yang seringkali mengkhianati Dia, kita yang seringkali berbuat dosa dan menyakiti hatinya. Itu yang terjadi kepada umat-umat Tuhan pada waktu itu. Mereka berkata, Allah tidak memperhatikan aku lagi, hidupku tersembunyi bagi Allah. Tetapi kemudian, saudara, Allah merespon apa yang mereka katakan, pikiran dan pandangan mereka akhirnya direspon oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui Nabi Yesaya, sehingga firman ini disampaikan kepada mereka. Dan dikatakan ayat yang ke-29 ialah di mana dia berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan menegaskan kepada mereka sebagai respon atas pikiran mereka yang salah tentang Tuhan, bahwa mereka berpikir Tuhan itu tidak peduli lagi. Tuhan berkata bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau orang-orang muda menjadi lesu, teruna-teruna tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan berkata bahwa
Kalau mereka menanti-nantikan Dia, kalau mereka menantikan pertolongannya, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka, dan Tuhan akan campur tangan memberi semangat bagi mereka. Bahkan mereka akan seperti Raja Wali, kata firman Tuhan, yang akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Intinya, saudara, Allah mau menegaskan kepada mereka bahwa Tuhan memperhatikan mereka, dan Tuhan memberi mereka kekuatan jika mereka menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan bahwa mereka berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Ada kekuatan baru yang mereka dapatkan kalau mereka menantikan Tuhan. Maksudnya, saudara, bahwa atas penghukuman yang mereka alami pada waktu itu, ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa mereka harus mengalami penghukuman sekian waktu lamanya. Dan dalam penghukuman itu bukan berarti Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka. Sekalipun mereka mengalami pembuangan itu oleh karena kesalahan mereka, tetapi Tuhan tetap peduli. Dalam proses mereka menggenapi hukuman yang harus mereka terima, kalau mereka menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan bagi mereka, maka Tuhan akan memberi semangat bagi mereka. Mereka seumpama Raja Wali, dalam tantangan mereka malah makin terbang tinggi naik. Saudara, sebagai aplikasinya di dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi situasi-situasi yang terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Apalagi kalau situasi tersebut berkepanjangan, ada masalah, ada persoalan, ada penyakit dan sebagainya, dan kita mengalami dan menghadapi itu berlarut-larut. Itu seringkali membuat banyak orang akhirnya berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan. Tetapi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, saudara, bahwa Tuhan berkata Dia peduli, Dia tetap memperhatikan. Bahkan Dia berkata, kalau umat-umatnya menanti-nantikan Dia dalam masalah persoalan yang sedang dihadapi, Dia beri mereka kekuatan, Dia beri mereka semangat baru, bahkan Dia buat mereka seperti Raja Wali yang dalam menghadapi badai dia makin terbang tinggi. Dan kemudian, saudara, yang ditegaskan oleh firman Tuhan yang saya rindu kita belajar adalah ayat yang ke-28. Ketika mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka, dan Tuhan kemudian jelaskan bahwa Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan perhatikan mereka, Tuhan buat mereka seperti Raja Wali yang akan makin terbang tinggi menghadapi masalah. Dan kemudian di ayat 28 ini Dia berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang pertama ditegaskan oleh Tuhan di sini adalah, tidakkah kau tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung? Inti dari kalimat itu adalah bahwa Tuhan itu berkuasa. Dalam masalah yang mereka alami, dalam persoalan, penawanan, penderitaan yang mereka alami, Tuhan menegaskan bahwa yang penting sekarang mereka jalani proses dan mereka nantikan Tuhan. Kalau mereka menantikan Tuhan dalam menjalani prosesnya, maka Tuhan akan beri kekuatan bagi mereka. Tuhan buat mereka seperti Raja Wali, dan kemudian Tuhan berkata bahwa Dialah yang menciptakan langit dari ujung ke ujung, bumi dari ujung ke ujung, untuk menegaskan bahwa Dia berkuasa membebaskan mereka, untuk menegaskan bahwa Dia sanggup melepaskan mereka. Dan memang akhirnya itulah yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Demikian dalam hidup kita hari ini. Apapun masalah persoalan yang mungkin berlarut-larut saudara alami, tetap nantikan Tuhan.
Saat saudara menantikan Tuhan, Dia akan beri kekuatan kepada saudara. Seberapa berat, seberapa sulitnya pun masalah yang saudara alami, Dia beri kekuatan bagi saudara. Dia beri kekuatan bagi saudara. Dia buat saudara seperti Raja Wali yang makin terbang tinggi. Dan kemudian Dia menegaskan saudara bahwa pada akhirnya Dia Allah yang berkuasa. Dia akan bebaskan saudara. Kalau langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, apalagi masalah, penyakit, persoalan saudara, Dia sanggup campur tangan, Dia sanggup membebaskan, Dia sanggup melakukan mujizat bagi saudara. Yang menjadi bagian kita hari ini saudara, tetaplah nantikan Tuhan. Tetaplah nantikan Tuhan. Dengan menantikan Tuhan, kita akan mengalami perkara besar. Dengan menantikan Tuhan, kita akan mengalami perkara yang ajaib. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup. Bumi pun Dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudara. Dia sanggup. Tetap nantikan Dia seberat apapun, sesulit apapun. Bagaimanapun kondisi kehidupan saudara, tetap nantikan Tuhan. Saat saudara menantikan Dia, sekalipun secara manusia sepertinya saudara tidak sanggup, Dia akan beri kekuatan kepada saudara. Sampai tiba waktunya Dia akan lakukan mujizatnya. Sampai tiba waktunya Dia akan melakukan perkara yang ajaib. Saudara, saya punya pengalaman persis seperti situasi firman Tuhan ini, saudara, di mana saya menghadapi satu persoalan penyakit saat merintis gereja ini, saudara. Dan kemudian begitu sulitnya, begitu beratnya, penyakit yang parah, istri saya sakit parah, dan kemudian saya sedang merintis, tidak ada biaya. Begitu sulitnya, begitu beratnya, seakan-akan aku tidak sanggup untuk melewati situasi yang berat itu. Tapi aku melihat di dalam Tuhan, hari demi hari Tuhan beri kekuatan. Hari demi hari Tuhan beri kekuatan. Sampai tiba waktunya Dia lakukan mujizat. Lebih dari apa yang dipikirkan. Lebih daripada apa yang didoakan. Karena memang Dia Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan mujizat. Saudara, tetap nantikan Tuhan. Dia sanggup. Sekali lagi, Dia sanggup menolong saudara. Itu yang pertama, saudara. Dan kemudian, jika umat-umatnya tetap menantikan Dia dalam segala situasi yang mereka alami, maka hal kedua yang akan terjadi, yang dijelaskan oleh firman Tuhan adalah, sekali lagi ayat 28 itu, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia tidak lelah dan Dia tidak lesu. Dia tidak lelah mendampingi saudara, menyertai saudara dalam segala masalah dan persoalan saudara. Dia tidak lelah dan Dia tidak lesu, saudara. Dia tetap setia di sana. Dia tetap hadir, Dia tetap dekat kepada saudara. Dia tetap peduli. Dia Allah yang setia, karena Dia Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Apakah saudara pernah punya pengalaman ketika misalnya anggota keluarga saudara sakit, dan kemudian saudara mungkin merawat dia, tetapi akhirnya saudara merasa lelah untuk merawat keluarga yang saudara cintai tersebut? Mungkin kita semua punya pengalaman itu, saudara. Satu kali anak saya kena demam berdarah, dan kemudian dia dirawat di rumah sakit. Dan pada waktu itu saya suruh istri saya pulang ke rumah, keluarga pulang ke rumah, dan saya menjaga anak saya di rumah sakit. Dan pada waktu itu, saudara, saya ingat sekali ketika malam hari saya duduk mendampingi anak saya, dan saya bermaksud untuk berjaga-jaga terus. Aku bermaksud untuk tidak tidur, karena pada waktu itu demamnya tinggi sekali. Aku mau siaga terus. Tetapi sebagai manusia yang terbatas,
Pada waktu itu, seringkali juga akhirnya aku ketiduran. Niat saya begitu kuat untuk berjaga-jaga menjaga anak saya, tetapi akhirnya saya ketiduran juga. Dan malam-malam dia terbangun, akhirnya saya terbangun. Dan kemudian saya berpikir saya tidak akan tidur sampai pagi hari, tapi akhirnya saya ketiduran juga. Karena saya manusia yang lemah, saya kepingin, saya rindu saya bisa menjaga anak saya 24 jam. Tetapi saya terbatas dan saya tidak sanggup. Tapi dengar saudara, firman-Nya ini berkata bahwa Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia Allah, saudara, yang tidak akan pernah lelah menjaga saudara, yang tidak akan pernah lesu menyertai saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, Dia tetap setia, tidak pernah lelah, tidak pernah lesu. Dia tetap ada. Itu sebabnya tetap nantikan Dia, saudara. Tetap nantikan Tuhan dalam segala situasi yang saudara alami saat ini. Tetap nantikan Tuhan, nantikan pertolongannya, nantikan campur tangannya, nantikan mujizatnya. Tetap nantikan Dia, dan Dia tidak akan lelah untuk menyertai saudara sampai akhirnya tiba waktu Dia akan menyatakan mujizatnya yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan atas kehidupan orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya, masih ayat 28 saudara. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah kau dengar? Yang pertama, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang kedua, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan yang ketiga, tidak terduga pengertiannya. Artinya apa saudara? Bahwa Dia Allah yang tetap punya jalan keluar, tidak terduga pengertiannya. Mungkin kita sudah bingung, mungkin kita tidak mengerti lagi, tetapi Tuhan tidak pernah bingung. Dia tetap mengerti dan tidak terduga pengertiannya yang ajaib itu. Saudara, di dalam kehidupan saudara, sekalipun mungkin saat ini sepertinya sudah sangat mustahil, sepertinya sudah tidak mungkin, tidak ada jalan keluar lagi, bahkan mungkin saudara sudah putus asa, dengarkan firman Tuhan saudara, bahwa Tuhan masih punya jalan keluar. Tidak terduga pengertiannya, Dia tetap punya jalan keluar. Dia tetap punya jalan keluar. Saat saudara begitu bingung, Allah masih punya jalan keluar untuk saudara. Saudaraku, saat istri saya sakit, kami berobat sekian lama, hampir 7 bulan kami berobat. Dan ketika kami berobat 7 bulan, sepertinya tidak ada kemajuan, padahal seharusnya hanya 6 bulan karena dia masalah paru-paru. Tetapi kami berobat 7 bulan, sepertinya tidak ada kemajuan. Dan kemudian pada waktu itu dokter berkata, siapkan lagi uang untuk di-scanning supaya tahu apa penyakitnya yang sesungguhnya. Padahal kami sudah begitu capek berobat selama 7 bulan. Biaya pun tidak ada. Begitu sulitnya keadaan pada waktu itu. Dan kemudian saudara, akhirnya saya berdoa, berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, apa rencanamu atas semuanya ini? Aku tidak mengerti Tuhan. Aku bingung. Karena apa yang seharusnya dikerjakan sudah kukerjakan. Tetapi keadaan belum juga makin baik. Dan akhirnya saudara, di hatiku ada satu dorongan untuk berhenti berobat. Dan akhirnya aku bicara kepada istriku bahwa Tuhan memberi petunjuk bahwa kita berhenti berobat. Pada waktu itu saya lihat wajah istri saya, sebenarnya dia tidak terlalu setuju, tetapi akhirnya dia berkata, baiklah. Dan kemudian saudara, akhirnya satu kali aku mendapatkan satu buku, dan di dalam buku itu dijelaskan di sana manfaat-manfaat dari jus
Salah satunya adalah jus wortel. Dan akhirnya saya membuat jus wortel itu setiap hari menurut petunjuk di dalam buku itu kepada istri saya. Setiap hari. Dan akhirnya singkat cerita, dia sembuh total. Sampai detik ini sebenarnya kami tidak tahu penyakit itu karena dokter pun pada akhirnya tidak punya kesimpulan. Tetapi akhirnya Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi petunjuk, Tuhan mempertemukan aku dengan sebuah buku yang memberi petunjuk, sehingga akhirnya dari sana mujizat Allah terjadi. Sekali lagi saudara, saat aku tidak mengerti lagi, saat aku bingung, saat aku lelah dengan situasi yang kualami, Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan menyatakan mujizatnya, pengertiannya tidak terukur dan tidak terhingga, tidak terduga pengertiannya. Dia selalu punya jalan keluar atas masalah dan persoalan yang kita alami. Itu sebabnya saudara, apapun kondisi yang saudara alami saat ini, tetaplah nantikan Tuhan. Allah punya jalan keluar atas kehidupan saudara. Tidak terduga pengertiannya. Mungkin saudara sendiri sudah bingung, tidak mengerti. Allah belum bingung, dan Allah tidak akan pernah bingung. Dia punya jalan keluar atas segala masalah dan persoalan saudara, dan Dia akan memberi petunjuk kepada saudara sehingga saudara bisa berjalan, melangkah, dan mendapatkan mengalami jalan keluar dan mujizatnya Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di malam hari ini, buat renungan kita di malam hari ini. Apapun kondisi yang saudara alami, tetaplah nantikan Tuhan. Jangan pernah berkesimpulan bahwa Tuhan tidak peduli. Jangan pernah berkesimpulan bahwa Tuhan tidak memperhatikan saudara. Dia berkata bahwa Dia memperhatikan saudara. Dia memperhatikan kita. Ketika kita menantikan Dia, sekalipun mujizat belum terjadi, Dia memberi kekuatan saat kita mengalami masalah. Itu sebabnya apapun masalah saudara, tetap nantikan Dia, dan saudara akan mendapat kekuatan. Dan kemudian saudara, Dia menegaskan bahwa Dia Allah yang berkuasa, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Masalah dan persoalan saudara begitu kecil kalau dibandingkan dengan bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi. Dia berkuasa. Nantikan Dia dan kita akan mengalami mujizat-mujizatnya. Dan Dia Allah yang tidak pernah lelah. Dia peduli kepada kita saudara, dan Dia tidak pernah lelah. Dan Dia Allah yang tiada terduga pengertiannya. Dia tetap punya jalan keluar atas segala masalah, atas segala persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara alami, tetaplah nantikan Tuhan. Tetaplah nantikan Dia. Dia beri saudara kekuatan, dan kemudian pada akhirnya Dia akan melakukan mujizat karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang tidak pernah lelah, dan Dia Allah yang tiada terduga pengertiannya. Dia punya jalan keluar atas kehidupan kita semua. Terapkan firman Tuhan untuk menantikan Dia setiap saat saudara, dan kemudian raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu di malam hari ini, yang kembali telah mengingatkan kami ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami tetap menanti-nantikan Tuhan dalam segala masalah dan persoalan yang kami alami. Kami tetap menantikan Engkau ya Bapa, dalam segala kesulitan, penyakit, atau apapun pergumulan yang kami alami. Kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Dan hari ini firman-Mu berkata, saat kami menantikan Engkau, Engkau beri kami kekuatan. Saat kami menantikan Engkau, Engkau akan lakukan mujizat dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli kami dan tidak pernah lelah mempedulikan kami.
Dan Engkau Allah yang tiada terduga pengertian-Mu, yang selalu punya jalan keluar untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam masalah, persoalan, beban hidup yang mereka alami. Ajar mereka untuk tetap menanti-nantikan Tuhan dan nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah setiap umat-umat-Mu tetap setia dan tetap kuat untuk menanti-nantikan Tuhan dalam segala situasi. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, kami terapkan firman-Mu dan kami raih janji-janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan
mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu, tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini
hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab. Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus.
Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan, angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan, berkati, Tuhan, tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah, Tuhan, berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka, Tuhan, tolong, Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan, tuntun mereka, dan Tuhan, berkati mereka ya Bapa. Tuhan, buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan, tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan, dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa, dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan.
dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gerejamu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya
saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.